Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'du, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah kembali dimudahkan Allah hadir di majelis ilmu. Semoga bertambahnya ilmu, bertambahnya kesolehan kita, bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus dengan dua panduan Al-Qur'an dan As-Sunnah, semoga hidup kita mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini selesai membahas An-Najm, berikutnya menurut sirah sejarah dan para mufassir menyebutkan yang turun setelah An-Najm adalah surat Abasa. Abasa ini masih Makkiyah, ya, turun di kota Makkah. Ayat ini masyhur asbab nuzulnya, tapi sebagai pengingat kita akan bacakan dari riwayat yang sahih tentang asbab nuzul, sebab turunnya ayat ini, yaitu peristiwa Nabi pernah ditegur oleh Allah karena meremehkan tamunya yang kebetulan dalam pandangan manusia kurang berada, miskin, buta, tidak punya pengaruh, tapi ternyata bukan begitu cara melakukan tamunya. Makanya nanti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga, surat ini sekaligus nanti membicarakan tentang dakwah. Bahwa dakwah itu betul metodenya bisa beda-beda. Maka memang menyebut dakwah itu tidak tauqifi secara metode thariqah. Makanya benar kalau Nabi pernah mewasiatkan kepada sahabat Ali, khotibin nas ala qadri kulihim. Kamu dakwah sama orang itu, lihat siapa objekmu, kemudian ajak bicara sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Itu dakwah. Maka kepada ahli kitab berbeda. Ahli kitab itu bukan orang bodoh, dia orang alim, pintar, cuma menyembunyikan kebenaran. Maka diingatkan yang begitu. Maka ada tiga objek dakwah itu, ya. Ada yang kafir, ada yang usatul muwahhidin, ahli tauhid yang banyak lupa lalai banyak maksiat. Yang ketiga solihin, orang soleh agar tetap istiqomah dalam kesolehannya. Itu beberapa rangkuman ayat 1 sampai 11 insyaallah yang malam ini mau kita kaji. Ayat 1 sampai 16. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal Pak? Atasnya? Hafal ya? Judulnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa nama selain Abasa. Ada yang menamakan Al-A'ma, surat yang kisah orang buta. Bismillah. Abasa wa tawalla. Abasa. Di sini disebutkan Abasa itu berwajah apa? Masam, ya. Abasa fi wajhihi, ya, bermuka masam dalam wajahnya. Masam itu beremut karena tidak suka.
wa tawalla dan melipos berpaling. Abasa wa tawalla, Muhammad bermuka masam wa tawalla dan berpaling. Kapan? Anja'ahul a'ma, ketika dia ketika ja'ahu kepada Muhammad al-a'ma, orang yang buta. Ya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tidak tahukah kamu Muhammad, la'allahu barangkali yang buta itu datang kepadamu yazakka, ingin taubat, mensucikan dirinya. Awyadzakaru, atau dia ingin belajar sesuatu, pada manfaat, maka ilmu peringatan sesuatu itu bermanfaat untuknya. Ayat 1 sampai 4 ini tentang niat Abdullah bin Umi Maktum. Yang mau ingatkan, bisa jadi yang dalam pandangan orang tidak menarik itu justru niatnya benar-benar ingin serius belajar agama. Amma istaghna, amma adapun man, barang siapa istaghna, orang yang merasa cukup. Ya, ini rombongan, ada kisahnya ya. Ada 3 tokoh besar, Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, dan Abbas bin Abdul Muthalib. Ini di masa kafirnya Abbas yang masuk Islam ketika itu. 3 orang tiba-tiba kaya-kaya, pemimpin besar Mekah ketika itu. Amma manistahina, adapun mereka yang merasa cukup itu, ya, cukup ilmu, cukup harta, cukup segalanya itu, fa'anta lahu tasadda, maka engkau justru memberikan perhatian kepada mereka. Wa ma'alaika, dan tidaklah atasmu dosa, Allah yazakka, andaikan mereka tidak mensucikan dirinya dan beriman. Jadi Nabi itu diingatkan tidak dosa andaikan tokoh-tokoh itu kamu dakwai dan mereka menolak dakwahmu. Jadi jangan sampai saking seriusnya ingin mengejar agar mereka tokoh-tokoh masuk Islam, sampai Nabi mengesampingkan orang yang bukan tokohnya. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun yang datang kepadamu yas'a, dia bersegera. Ini Abdullah bin Umi Maktum, saya bacakan ceritanya Pak. Jadi satu hari Nabi kedatangan tamu, di sini disebutkan. Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunaji Utbah ibn Rabi'ah wa Abu Jahl bin Hisham wal Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, tatkala Nabi sedang menjamu tokoh, jadi Nabi kedatangan tokoh. Di tradisi Arab itu, kalau tokohnya masuk Islam, itu berikutnya anak buahnya gampang masuk. Ibaratnya kesukuan dulu itu kelebihannya. Jadi kalau kepalanya sudah kecil, sampai buntutnya itu insya Allah manut. Ya. Tapi di tempat lain belum tentu ya Pak. Mungkin kepalanya dicekel, buntutnya bangkel ya. Karena tidak karakter barangkali. Kalau kesukuan enggak. Makanya dulu jam nanti pas di fase Madinah itu Nabi utus Mus'ab bin Umair. Jadi cukup 2 yang didekati pertama pemimpin Aus dan pemimpin Khazraj. Ketika itu 2 tokoh ini begitu masuk Islam sudah seakan-akan Madinah beres selesai. Kenapa? 2 tokoh ini Masya Allah yang sangat dihormati. Ya, nanti begitu masuk Islam ini, begitu mereka bersyahada di depan Mus'ab bin Umair, orang-orang langsung berbondong-bondong masuk Islam. Itu karakter orang Arab ya, ketika itu. Maka Nabi juga begitu. Ya. Jadi dakwah di awal-awal itu Nabi menyisir 3 ya Pak. Nah, ini sebagaimana dulu 3
tiga hal ini penopang dakwah dan penopang kekafiran juga sama ini. Bapak Ibu ingat dulu di zaman Nabi Musa ya, ada tiga kolaborasi yang dahsyat sekali ya, antara penyandang dana namanya coba Korun. Korun itu hidup di zaman Nabi Musa. Jadi Korun itu, ini cerita kenapa Nabi memilih serius banget menghadapi tokoh itu karena memang dakwah itu bisa tiga ini Pak. Korun itu memilih apa? Dana. Dulu Korun itu sudah kaya. Ini yang paling benar menurut saya. Korun itu sudah kaya saya Pak. Dia sepupunya Nabi Musa. Ya, masih saudara sama Nabi Musa. Ya. Dan dia ini Korun ini kepanjangan tangannya dari penguasa ketika itu Fir'aun. Jadi Fir'aun itu kekuasaannya luas pada punya wakil-wakil di Bani Israel. Ada Korun nih. Korun itu sebelum masuk Islam dia dulu termasuk pemimpin wilayah Bani Israel ketika dikuasai Korun di Fir'aun ketika itu. Akhirnya Nabi Musa berdakwah masuk Islamlah Korun ketika itu. Kalau masuk Islam ikut Nabi Musa. Awalnya baik, tidak ada masalah. Mulai ada masalah ketika Nabi Musa mengajukan kepada Allah agar memilih Harun sebagai siapa? Membantu dakwah beliau Harun dan Akhi gitu kan. Orang mulai gak suka itu karena harusnya Bani Israel itu pemimpin keduanya bukan Harun tapi siapa? Harun harus siapa? Dia sakit hati. Maka dia menyebarkan hoax di tengah masyarakat ini bahwa Musa itu membuat apa ini? Dia menyatakan dalam Taurat seakan-akan memang Harun itu pilihan Allah. Ini manipulatif dari Nabi Musa alaihissalam. Wah, maka saya tuduh nih. Nabi Musa mengatakan enggak, ini dari Allah. Tidak mungkin saya memanipulasi sesuatu yang bukan dari saya itu. Akhirnya mubahalah Pak. Mubahalah itu apa? Bersumpah kan bahwa Musa bersumpah demi Allah bahwa Harun ini pilihan Musa, bahwa Harun ini pilihan Allah. Andaikan saya bohong, saya siap diadab oleh Allah berikut seluruh anak keturunan saya. Kata Musa, ya. Siapa? Korun juga tidak mau kalah. Dia nekat demi Allah saya bersumpah bahwa Musa berbohong ketika memilih Harun, bahwa dia kemauan dirinya sendiri bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya salah dalam sumpah saya berani diadab oleh Allah sekarang juga. Maka selesai mubahalah di depan masjid Jami yang besar banget, Allah tunjukkan siapa yang berbohong. Ternyata yang diadab siapa? Korun, bumi yang sudah tenggelam begitu semua hartanya. Maka ada orang sekarang nemu harta namanya apa? Korun itu. Itu kisah yang menurut para ulama paling tepat. Jadi Korun itu sudah kaya, dia sakit hati gara-gara Harun justru diutus ya, dan lebih mulia daripada Korun ketika itu. Nah, jadi Korun itu merusak di zaman ada Korun memilih dana, ada Fir'aun memilih kekuasaan. Ya, yang Masya Allah dia punya kebijakan yang sangat dolim bahwa setiap bayi laki-laki wajib dibunuh, bayi perempuan biarkan hidup. Ada otaknya, cendekiawannya ketika itu namanya siapa? Haman. Jadi, ini yang disebut dalam sirah Nabawi itu ada Zubalin pemilik harta, ya, namanya Korun ketika itu ada Dzusyawatin pemilik kekuasaan namanya Fir'aun, ada Zul'ilmin pemilik apa ini kecerdasan para cendekiawan ini, para pemikirnya namanya Haman ketika itu. Nah, Rasulullah juga begitu melihat dia datang tokoh-tokoh ini. Siapa tadi? Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal ini sama ini pemimpin utama. Satu-satunya usia 25 tahun sudah bisa masuk parlemen aja dan berdua itu hanya Abu Jahal. Yang lainnya nggak boleh masuk situ. Di atas 40 baru boleh jadi tokoh di muka. Abu Jahal itu. Nah, nggak hebat nanti nggak mungkin apa. Nanti saya kesemsem dengan Abu Jahal seperti itu. Allahumma a'izil Islam bi hadil umari. Ya Allah kuatkan Islam ini dengan dua orang ini. Ya,
entah dengan Amr bin Hisham, ini Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Kira-kira spesial apa kaleng-kaleng Abu Jahal? Kan spesial, Pak. Kaleng-kaleng ngapain didoakan kan? Kaleng-kaleng itu masuk Islam, alhamdulillah, apa kan gitu ya. Ini spesial orangnya, makanya didoakan sesuatu Nabi Abu Jahal. Abu Jahal itu hebat karena dia tokoh utama di Mekah ketika itu. Abbas, siapa Abbas? Abbas bin Abdul Muthalib ini orang kaya raya. Nah, ini makanya dijuluki Abdul Fadl. Maka riba di zaman jahiliyah ada dua riba, Pak. Satu riba fadl, yang kedua riba nasi'ah. Kenapa riba fadl? Dalam sebuah riwayat, sing mari riba pertama fadl itu adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Orang duitnya banyak dipinjemin sana kemarin, diambil apanya? Bapak ini bunganya ya Pak, nanti jelas. Ini orang kaya kan, ya toh atapannya Abu Jahal, ini pemiliknya Uqbah, kemudian pemilik fulusnya Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas itu sudah kaya sejak di Mekah. Ya. Makanya Nabi menghadapi ini harus serius ini, spesial. Ngobrol belum selesai, tiba-tiba datang orang buta. Nyelonong masuk, baik-baik ini. Dia tak tahu kalau Nabi sedang ada tamu penting. Kenapa nggak tahu? Dia kita Pak ini. Jadi nggak salah juga nih Abdullah bin Umar. Dia masuk kemudian faat pada ilahi rajulun amma yuqalu lahu Abdullah bin Maktum yamshi. Dia berjalan kemudian sampai rumah Nabi SAW memanggil ya Rasulullah, ya Rasulullah, alimni bima 'allamakallahu. Ya Rasulullah, saya diajari kebaikan-kebaikan yang telah Allah ajarkan kepada engkau. Fa'aradu anhu Rasulullah SAW. Maka Nabi berbalik, tidak cuma berbalik, masuk rumah Nabi ketika itu ya, ditemui orang buta dan miskin ini. Ya, wa'abasa biwajhihi wa tawalla, dan Nabi menunjukkan wajah tidak suka meskipun Abdullah tidak lihat. Allah Maha melihat. Dia Rasulullah Muhammad wajahnya masam fi wajhihi wa tawalla, kemudian dia pergi wa karaha wa akbar al-akhirin, maka dia membenci kedatangan Abdullah ini. Bahasa kita kiwong orang ngerti wayah gitu ya, berhenti itu ada tamu penting, nggak ada apa ini sedul itu ya. Makanya falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam najwahu wa qada yanqalib ila ahli fa afsadahum ba'da masalih. Maka benar begitu tamunya pergi, ketika orang penting itu pemilik dana, pemilik kekuasaan, orang cerdas yang pergi itu, Rasulullah ketika itu ditahan oleh Allah menurunkan satu ayat surat Al-Baqarah. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan buatan Muhammad. Andaikan Al-Quran buatan Muhammad, kata para ahli tafsir, yang pertama kali dibuat surat Al-Baqarah. Kenapa? Ini menunjukkan akhlak tidak baiknya Nabi. Pilih-pilih tamu. Makanya termasuk nanti walimah buruk itu ya, to'atul walimah paling buruk itu adalah hanya mengundang yang kaya saja dan tidak mengundang yang miskin. Itu ada hadis ya, dalam walimah yang buruk itu. Seburuk-buruk walimah itu adalah walimah yang mengundang orang kaya dan tidak mengundang orang yang miskin. Padahal walimah itu apa? Ya, hari bersyukur berbagi kepada mereka ya, siapa. Nah, itu asbab nuzul ya, Bapak Ibu. Nah, siapa Abdullah bin Maktum ini? Ini seorang lelaki buta. Jadi diriwayatkan dulu Nabi punya dua muadzin ya. Kalau adzannya ya, yang didengar adzannya Bilal, kata Nabi faqulu wasyrabu, tetap makan minum kalian. Karena Bilal adzan pertama. Sudah jarang ya Pak sekarang, masih ada adzan pertama. Di Semarang Barat itu masih ada satu masjid yang rutin misalnya 3 adzan itu ya, adzan pertama yang terbaik.
terlambat jadi. Aku mau jadi. Oh, ya. Ya itu dulu bilang begitu adanya Pak. Bilang ada pertama ya pas pacar kabin ya, artinya belum sorting ya. Nah, bahkan pernah sampai kalian dengar adanya Abdul bin Umi Maktum. Nah, kalau Umi Maktum ada, berarti ada subuh. Ya, jadi disebutkan begitu dalam riwayatnya. Siapa Abdullah bin Umi Maktum ini? Ini seorang yang juga yang dulu Pak di sebuah riwayat itu pernah kita ceritakan. Beliau ini satu hari datang ke Nabi minta rusak. Minta rusak keringanan boleh tidak sholat berjamaah karena beliau ini punya cacat ya, matanya buta sehingga susah setiap kalau ada harus berjamaah ini, maka beliau datang ke Nabi minta rusak. Ya, kondisinya begini ya Rasulullah, saya bisa melihat, tidak punya orang juga bisa menuntut saya, tidak ada kabar juga tidak punya. Ya, saya minta rusak untuk sholat di rumah itu. Ya, Nabi kemudian memberikan rusak. Tidak lama, belum lama meninggalkan rumahnya dipanggil lagi Abdullah itu ya. Hasilnya tidak. Kamu dengar ada enggak Abdullah itu? Dengar ya Rasulullah. Oh yang error itu mata saya yang sakit saya buta, tapi kuping telinga saya normal wajib. Kalau begitu kamu wajib ke masjid. Ya, itu kepada orang buta yang cacat susah ke masjid, berarti tetap memerintahkan kamu datang ke masjid. Tentunya yang sehat lebih wajib lagi ya. Meskipun sholat berjamaah itu hukumnya beda-beda ya Pak. Dalam madhab Syafi'i itu termasuk sunnah. Ya sunnah Pak. Ada yang mengatakan fardu apa yang sebagian kerjakan gugurkan kewajiban bagi yang lain. Fardu kifayah sebagai madhab Syafi'i. Maka sudah ada yang masjid cukup diwakili tahun dua ya. Tapi dalam madhab Hambali ini termasuk wajib. Ya, beliau pakai dalil nanti salah pernah bersabda, ini hamdontum, saya pingin banget gitu. Satu hari saya tidak ngimami. Ya, saya nyuruh orang lain jadi imam, saya akan keliling ke rumah-rumah di sudut-sudut Madinah itu. Ya, sambil membawa kayu bakar. Kalau ada rumah lelakinya sehat, ya, kok sholatnya di rumah, saya akan bakar rumahnya. Tapi kan pengen itu Pak, mereka dilakukan Nabi itu ya. Artinya apa itu menunjukkan saking-sakingnya bahwa kalau lagi muslim tidak musafir sehat tidak ada untuk sholatnya di masjid harusnya. Ya. Ini juga sebagai simbol keberatan masjid itu ya, dari keberatan dengan berbagai aktivitas, terutama sholat berjamaah dan itu baru dekat insya Allah. Barometer, makanya banyak bersyukur kita ini kalau dimudahkan sholat 5 waktu berjamaah, banyak bersyukur. Apalagi kalau sudah merasa itu kebutuhan kita, dan semoga kita layak diperlukan dalam firman Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Lelaki yang tidak disibukkan dengan urusan bisnisnya, ya, tijarah, baik urusan yang melalaikan. Yang paling melalaikan kan dunia Pak. Jadi kalau ada orang Masya Allah dunia bisa ditunda, dia mengejar sholat berjamaah, itu lelaki pilihan namanya rijal, lelaki pilihannya Allah SWT ya. Maka ini sebagai sebuah untuk semangat Abdullah bin Umi Maktum saja tidak boleh kita sholat lagi ya sehat-sehat ini. Itu yang Bapak Ibu asbab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini, dan ini memang disebut di banyak tafsir sama. Nah, kenapa Allah menegur kepada Rasulullah? Ya, disampaikan alasannya kan, wa mayudrika la'allahu yazakka, tidakkah kau tahu bisa jadi dia yang datang kepada kamu dalam keadaan miskin apa itu justru yang serius. Ingat memang dia pengen belajar, bukan apa namanya hanya iseng saja. Awalnya kalau aku dia ingin belajar sesuatu, maka ilmu yang kamu ajarkan akan bermanfaat untuknya. Apa manisnya dan ada
orang yang merasa cukup siapa? Orang kafir. Ya. Jadi disebut istighfar. Makanya orang itu sombong kapan? Kalau merasa cukup. Ya. Makanya di surat Al-Alaq dulu pernah dibahas. Kalla innal insana la yatgha. Manusia itu akan sombong, yatgha melampaui batas kapan? Ar-ra'ahus terkenal ketika dia merasa kaya, merasa cukup, merasa punya kelebihan, itu mesti sombong kebanyakan. Makanya kata Allah bukan kata insan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus terkenal ketika dia merasa lebih dari orang lain. Itu kebanyakan orang. Makanya Nabi mengatakan salah muhlikat ada 3 sifat buruk sekali. Sifat buruk ini. 1, suhnun muqamun bakhil. Bakhil apa bakhil? Medit ini membunuh kepekaan sosial. Makanya Nabi menyampaikan layu dan tidak beriman seseorang muslim. Siapa yang tidak beriman? Mereka yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya tidak bisa tidur dalam keadaan lapar. Itu yang mati Pak, kepekaan sosialnya. Makanya pendusta agama itu mereka yang tidak peduli dengan sekitar. Ada yatim tidak diperhatikan, ada miskin pura-pura tidak tahu, itu disebut pendusta agama. Ya. Jadi kalau tentang tadi ya, jadi orang yang paling sifat buruk pertama adalah bakhil. Yang kedua, walaupun tidak mengikuti hawa nafsu itu tidak ada selesainya. Yang ketiga adalah kata Nabi, yang ketiga yang paling rusak, i'jabul mar'i bi nafsihi, merasa lebih dari orang lain. Itu semua lebih apa? Lebih kaya, lebih tampan, lebih berpengaruh, lebih pintar, lebih apapun itu, dia biasanya punya rasa lebih. Makanya Allah ingatkan, wa kulli ilmin alim, di atas orang pintar itu masih banyak yang lebih pandai lagi. Jangan sombong. Ya. Dulu Nabi Musa ditegur sama Allah ketika beliau ditanya siapa yang paling alim zaman ini. Saya, kata Nabi Musa. Ditegur oleh Allah, bukan, ada hamba yang lebih alim dari kamu. Siapa? Khidir. Nah, kamu belajar ya. Khidir itu tidak perlu belajar pintar Pak. Itu karena punya ilmu Allah. Ilmu laduni ya, wa'allamnahu min ladunna ilma, dan ilmunya kami kasih langsung kepada Khidir. Itu hanya Khidir Pak, kita nggak bisa beli kamu belajar ya, bodoh yang lain kan, makanya suruh belajar ini. Nah, amal manislah juga ada orang yang mereka merasa lebih itu, ya, lebih berpengaruh, lebih kaya, lebih pandai. Itu adalah tasodan, maka kamu malah serius banget menerima mereka, serius banget menerima mereka. Ya, jadi Nabi ini manusia biasa Pak. Jadi Nabi itu basyarun, manusia biasa. Makanya beliau menyampaikan dalam akhir, dia sampaikan oleh Allah tentang perkataan Nabi di akhir surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakan aku Muhammad ini manusia biasa seperti kalian, cuma diberi apa? Wahyu. Nah, makanya wahyu itu berarti kalau benar membenarkan semua yang dilakukan Nabi itu sudah pasti benar. Kalau salah langsung ditegur oleh Allah. Makanya ada beberapa ayat yang kesalahan Nabi diabadikan. Ini untuk menunjukkan bahwa Quran bukan buatan Muhammad, karena kalau buatan Muhammad surat Al-Baqarah pasti dibuang oleh Rasulullah. Kenapa? Ini ayat Nabi pernah pilih-pilih jamaah melarang itu, jadi percuma kesotrok yang berarti pintar kemudian suki-suki setelah apa ya, pengaruhnya jelas, duitnya jelas, kepentingannya jelas. Kita kurang Nabi gara-gara pilih jamaah itu nggak boleh. Nih, ya,
makanya oleh Allah ditegur ya. Au yang berat Tuhan faham bisa jadi mereka yang pada miring justru yang serius belajar agama. Makanya ini pelajarannya bagi kaum dai siapapun, maka jangan pernah pilih-pilih dakwah. Ya. Apakah boleh skala prioritas? Boleh Pak. Tadi kalau bisa meraih 3 itu keutamaan itu ya. Ada tokoh yang berpengaruh ke Islam. Tokoh itu penting bagi mana? Ya, tokoh misalnya Pak RT misalnya. Penting nggak Pak RT? Penting banget Pak RT. Pak RT minta jalan depan ditutup. Wah, misalnya ada rombongan kurang lewat, tetap ditutup nggak? Tetap tutup Pak RT. Kekuasaannya, kekuasaan. Ya, ini penting Pak. Nah, misalnya jadi RT, langsung mengumumkan Bapak-bapak setiap malam Jumat kita harus bareng-bareng. Mantap nggak RT-nya? Nggak itu. Jadi kekuasaan penting ya Pak, selevel yang paling bawah, apalagi sampai atas, apalagi presiden Pak. Wah itu jauh lebih berpengaruh. Berita hari ini Muslimin Indonesia 73% buta Al-Quran Pak. Masya Allah. 73%, berarti saya bisa terus berapa? 23, ngeri banget itu maksudnya. Ya, ini misalnya presidennya langsung bergerak, berarti sekarang setiap RT wajib ada hafid Qurannya. Itu misalnya itu kan jadi tugas Menteri Agama supaya gimana caranya nanti hafid-hafid dikirim di setiap pelosok penjuru Indonesia. Itu Pak pentingnya mungkin. Makanya boleh berdakwah prioritas boleh. Kalau itu sebagai sebuah target ya ini luar biasa. Jumlah orang yang kaya penting didakwahi agar mereka ini berjihad dengan hartanya. Kan wajah itu bi'amwal, berjuanglah dengan harta. Masya Allah orang kaya yang dermawan itu kelebihannya luar biasa banyak banget. Bahkan bisa memborong semua malam. Ya. Malam ini kita ngaji tafsir Ibnu Katsir misalnya. Buku ini saya dibelikan oleh seorang muslim. Ya, beliau memborong pahala kita malam ini tanpa dari pahala kita. Karena beliau berikan kitab saya. Ya. Begitu orang kaya itu benar banget boleh ganjaran itu. Kaya yang sadar bahwa potensinya adalah harta amal solehnya. Dan orang begitu, tidak mungkin dibukakan pintu semuanya. Kata Imam Malik, Inna moha qassamal amal karena qassamal azab. Allah membagi amal itu seperti diri sendiri. Ada yang oleh Allah dibukakan pintu siang, tapi tidak dibukakan pintu qiyamul lail. Orang puasa segem, tapi tadi malam sebelum ampun ya. Ada orang dibukakan sebaliknya, dibukakan oleh Allah pintu qiyamul lail. Sholat malam segem itu, tapi disuruh puasa tidak kuat ya. Wah ini bukan bidang saya. Ya, tidak kuat memang itu ya, lemas gitu. Ada yang dibukakan pintu qiraatul Quran, harusnya kuat banget, tapi tidak dibukakan pintu sedekah. Ya, barangkali hartanya nggak banyak, tapi harusnya kuat. Ada orang yang dibukakan pintu sedekah, tapi tidak dibukakan pintu tilawah. Ya, dia nggak tuh apa seorang, ya, tapi dia wakaf Quran di setiap masjid, masya Allah. Yang wakaf mempunyai yang terus. Ya, begitulah kalau dibukakan pintu itu maka dimaksimalkan. Bisa jadi pintunya bukan pintu harta, tapi pintu ilmu. Ya, bukan pintu ilmu, tapi pintu amal, pintu tenaga. Barangkali dia nggak punya ilmu, tapi masya Allah saksi yang menyiapkan namanya. Kamera dan macam-macam ini. Pahalanya sama, semua berserikat dalam pahala. Itu harus amal soleh Pak. Jadi kita bisa diri. Nah, cuma tugas kita memaksimalkan apa sih kelebihan saya. Boleh contohnya ilmu punya, duit unlimited, ya, wajah rupawan ini good looking, good rekening, ya. Kemudian good attitude ya. Apalagi ini perangainya baik, masalah sempurna Pak itu. Ya wes apa namanya diborong semuanya itu.
ada kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki orang lain kumpul di satu orang banyak, syukur kalau begitu ya. Tapi kata Imam Malik bukan begitu. Allah dititipkan amal soleh sebagaimana rezeki, ada yang dibukakan siang nggak dibukakan tilawah, ada yang tilawah nggak dia mulai nggak sedekah, banyak lagi. Yang dibukakan semuanya ada banyak. Dulu ada Abdullah bin Mubarak, orang kaya, dermawan, alim, yang mujahid besar, Abdullah bin Mubarak itu. Jadi manusia yang sangat mantap, pedagang hebat, orang kaya raya Abdullah bin Mubarak. Ini Pak, jadi kalau bisa itu boleh, tapi tidak boleh kemudian meremehkan mereka yang tidak punya kelebihan, ya, nggak punya kelebihan harta, nggak punya kedudukan, nggak punya pengaruh dan sebagainya, tapi tidak ya. Kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan begitu. Innaha tadhkirah. Innaha hanya kembali ke siapa ini? Apakah ke seorang ataukah ke Quran? Ya, para ulama tafsir mengatakan innaha itu kembali kepada Al-Quran. Kalla innaha tadhkirah, bahwa Al-Quran itu adalah peringatan. Faman syaa, maka barang siapa yang ingin menginginkan serius belajar, serius mempelajari dzakara, dia akan mempelajarinya. Ini mulai ayat 11 sampai ke 16 tentang kemuliaan Al-Quran. Ya, sebelumnya saya fokus dulu ke pembahasan tadi, masih masalah dakwah tadi ya. Wa huwa yashfa'ata anhu talaha. Ini Nabi kesimpulannya diingatkan semua diperlakukan dengan sama. Masya Allah Bapak Ibu, setelah ayat itu turun, Nabi setiap ketemu Abdullah bin Umi Maktum selalu kemuliaan di atas sahabat yang lainnya. Ditanya, punya keperluan apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya berikan kepada engkau wahai Abdullah. Itu Nabi sejak ditegur oleh Allah beberapa istimewa Abdullah bin Maktum ya. Kemudian ayat 11 kala innaha tadhkirah, bahwa Al-Quran ini adalah tadhkirah, peringatan. Faman syaa dzakara, barang siapa, maka barang siapa faman, maka barang siapa syaa, ya, ingin ya mempelajarinya, dzakara, dia akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Ya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini ya milik semuanya. Bahkan nanti yang mulia siapa yang paling dekat dengan Al-Quran. Nah, ini mas-mas yang sedang proses Al-Quran ini mulia sekali. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan kepada orang lain. Ada yang mengatakan 7T interaksi dengan Al-Quran itu. Ini disebut dalam membahas buku Al-Quran. T itu pertama adalah tahsin. Tahsin itu apa? Memperbaiki bacaan. Jadi bisa baca Quran ya bagus Pak, tapi sebaiknya punya mandi lompatan-lompatan. Nggak cukup bisa ya bagus, karena nanti juga memotivasi kan. Ya, maka al-mahir bil Quran ma'as-safawatil kiramil bararah, yang mahir baca Quran maka besok bersama malaikat ya kiramil bararah, yang mulia nanti baiknya, ma'as-safawatil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'abbadu fihi wa huwa 'alaihi syaqun kana al-ajr. Tapi barang siapa membaca Quran ya tak itu terbata-bata, maksudnya boleh gerudal gradul itu, salah terus Pak itu. Jadi kalau belajar salah terus disalahkan terus asa semangat, maju terus pantang mundur ya, atau mundur terus pantang maju. Ya, nih jadi guru-guru juga perlu menurunkan grade ya, maka siapa yang dihadapi ini ya.
maka memperlakukan para pembelajar pemula diperlakukan sebagaimana yang sudah lahir tentu fatal. Dan menghadap syekh untuk majelis sana yang mungkin sudah hafid juz sudah setoran 30 kali duduk layak itu salah mundur gitu. Tapi bapak baru belajar sekarang langsung mundur ya Pak. Ya bahaya Al-Quran ini betul Pak kemuliaan ya. Makanya Allah disampaikan ini waya ta'al siru alaihi syakur karena yang terbata-bata sekalipun Allah kasih dua pahala setiap hurufnya. Satu pahala kesungguhan yang belajar, yang kedua setiap huruf yang dibaca yang menentukan pahala insyaallah ya. Jadi nggak ada istilah tidak ada yang sia-sia, semuanya berpahala. Cuma jangan puas untuk terus ya. Wajib bayar mahir. Ini dimuliakan oleh Allah Tuhan. Saya sebutkan fi mukarramah di lembar-lembar yang dimuliakan, marfu'atan yang ditinggikan, mutahhar yang disucikan. Di Al-Quran ini mulia, di tempat mulia disucikan oleh Allah. Di aidi safara, di tangannya safara, para malaikat membawa, yaitu malaikat yang membawa biaidi safara, itu tangan. Maksudnya dibawa oleh malaikat mulia, wahyunya disampaikan dari Allah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiramin bararah yang mulia lagi baik. Ini siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Demikian Bapak Ibu, jadi ayat ini 1 sampai 16 kesimpulannya adalah teguran dari Allah karena Nabi pernah salah pilih jamaah haji ya. Jadi Allah Maha tahu orang itu belum tentu yang dalam pandangan Nabi wah ini Masya Allah ini spesial, ini harus diperlakukan spesial. Jadi kalau masuk Islam ini luar biasa pengaruhnya. Makanya Allah sampaikan wa ma'alaika al-ayazak wa ma'tukan, sampaikan saja jangan pilih-pilih. Kalau orang kaya itu dengan takdir Allah dan hidayah itulah berat. Tapi kalau pun mereka menolak, kamu tidak ada dosanya sama sekali. Gak ada istilah tongkol teri ya Pak. Orang kaya tongkol, orang tidak punya duit teri ya. Semuanya kamu tidak saja musiknya teri, potong-potong itu urusan Allah ya. Jadi ada yang nyantol tongkol ya. Ya syukurlah. Tapi kalau cuma teri ya. Ya nggak mau bersyukur waktu itu nilainya Allah yang kasih nilai. Ya itu hanya menyampaikan saja ya. Ini sebagai kesimpulannya. Yang kedua kesimpulannya adalah bahwa Al-Quran itu tazkirah, peringatan. Maka siapapun yang dekat dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Siapapun yang menjauh dari Al-Quran akan dihinakan oleh Allah. Bahkan a'radakan dzikri fa inna ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari dzikri, dari peringatan dari Al-Quran itu akan diberikan kehidupan yang sempit. Makanya rumah tangga yang ribut terus itu rumah tangga yang tidak pernah tadarus Al-Quran. Rumah yang merasa sempit, gak betah tinggal di dalamnya, rumah yang gak dipakai baca Al-Quran. Karena gak ada rahmat, malaikatnya gak turun, gak ada rahmat. Kenapa? Gak dibaca Al-Quran. Ya. Makanya muliakan rumah kita dengan Al-Quran. Barakallahu fikum, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.